Oke, teman-teman, kembali dengan Kak Vino di sini. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang titik berat benda, dan ini adalah benda yang berupa bangun ruang ya. Misalkan contohnya seperti gambar di atas ini. Ya, prinsipnya sama teman-teman. Jadi kita akan menggabungkan benda berupa ruang, hanya saja untuk koordinatnya nanti ada beberapa hal khusus, dan juga untuk unsur ruangnya kita akan menghitung dengan volume ya. Jadi kalau kemarin kita sudah bicara di video sebelumnya itu tentang garis dan bidang, ini adalah berupa ruang yang nanti kita hitung volumenya ya, seperti itu. Nah, ada beberapa titik berat khusus berupa benda ruang ya. Jadi misalkan kita punya kerucut. Nah, kerucut itu titik beratnya bukan di sepertiga ya, tapi di seperempat tinggi, teman-teman. Ini yang teman-teman perlu perhatikan ya. Kemudian kalau silinder itu jelas di tengah-tengah. Lalu kalau setengah bola, nah setengah bola ini ada di 3/8R ya. Jadi 3/8R ya, kita hitung dari bawah seperti itu. Lalu kalau bola itu jelas ada di R-nya. Ya, ini penting, teman-teman. Nah, kita akan melihat beberapa contoh ini. Misalkan tentukan letak titik berat gabungan benda berikut. Ya, ini adalah bangun tabung dan setengah bola ya. Jadi misalkan kita anggap ini adalah benda pertama, ini adalah benda kedua ya. Nah, kita akan melihat titik beratnya di mana. Nah, kita akan menghitung volume ya teman-teman. Jadi kita hitung volumenya tabung ya. Volume tabung itu pi R kuadrat dikalikan T ya. Jadi P-nya biarkan tetap Pi saja. R-nya ini 4 teman-teman, dikalikan 10 ya. Jadi kita dapatkan 160 pi. Sedangkan untuk volume setengah bola ya, kita sebut volume bola, itu jelas 2/3 pi R pangkat 3. Jadi 2/3 pi R-nya 4 pangkat 3. Kita dapatkan angka ini 128/3 pi ya. Nah, itu untuk mencari volumenya. Nah, kemudian kita bisa bantu dengan tabel ini ya. Jadi volumenya kita masukkan ya. Ini volumenya adalah 160 pi yang pertama. Yang kedua 128/3 pi. Nah, untuk koordinat titik berat ya, kita acuannya adalah di sini adalah 0,0 ya di sebelah kiri. Nah, untuk X-nya itu pastinya jadi koordinat titik beratnya kira-kira ada di sini, teman-teman ya. Untuk tabungnya ada di sini. Ya, di sini. Kemudian untuk yang setengah bola itu ada di sini ya, sehingga nanti pedoman 3/8R seperti itu. Nah, ya. Nah, jadi jelas ini tengah-tengahnya adalah 4, sehingga untuk tabung maupun setengah bola itu X-nya pasti 4. Ya. Tapi untuk Y-nya yang tabung ini ada di tengah-tengah ya. Ini 10 berarti Y-nya 5. Sedangkan kalau yang di setengah bolanya, ya ini kita bisa mencari dulu untuk 3/8R-nya. Jadi 3/8 dikalikan R-nya itu 4 ya. Jadi 3/2. Nah, tapi bukan 3/2, kita tambahkan dengan 10 ya, teman-teman. Jadi karena hitungnya kan dari bawah ya. Nah, berarti ini kita dapatkan 23/2. Ya, ini yang akan kita masukkan di sini, teman-teman ya. Nah, baru kita jumlahkan ya. Dikalikan dulu maksudnya. 160 pi dikalikan 4 itu 640 pi. Kalau yang ini kita dapatkan 800 pi. Kemudian yang ini 512 pi per 3. Kalau yang ini kita dapatkan berapa ini? Agak susah nih teman-teman ya. 128 dikalikan 23/2 ya. Oke, ini kita dapatkan, sebentar ya, saya ngitung pakai kalkulator nih teman-teman, tadi lupa buka kalkulator ya. 128 dikalikan 23 ya, lalu dibagi 6, ini ketemunya 2944/6. Oke, saya bagi dulu 1472/3 ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan, kita jadikan per 3 saja ya. Jadi
480 ditambah 128 itu kita dapatkan 608 per 3pi. Kemudian kalau yang ini 512 kita dapatkan 2432 per 3pi. Kemudian kalau yang ini kita dapatkan 3872 per 3pi. Seperti itu ya. Nah, angkanya emang ribet ya, teman-teman. Nah, sudah kita tinggal masukkan ke konsep rata-rata ya. Jadi di sini kita dapatkan yang ini 2432 per 3pi dibagi 608 per 3pi. Sehingga ini mestinya kita dapatkan 2432 per 608 ya. Kemudian kalau yang ini kita akan dapatkan 3872pi per 3 dibagi 608 per 3pi. Nah, kita dapatkan 3872 per 608. Oke, mungkin sampai situ aja ya teman-teman. Tinggal kita masukkan di sini adalah 2432 per 608 dan 3872 per 608. Ya, ini mungkin bisa disederhanakan, tetapi intinya angkanya seperti itu ya teman-teman, karena jelek ya. Kemudian, nah ini satu soal lagi nih. Nah, ini bentuknya adalah tabung dan kerucut ya. Prinsipnya sama teman-teman ya, kita akan mencari volume, jadi volume tabung dan volume kerucut ya. Volume tabung itu pi R kuadrat kali T, jadi R-nya itu 5, tingginya 12. Jadi di sini kita dapatkan 300 pi. Kemudian untuk volume kerucut itu sepertiga ya, pi R kuadrat T. Jadi sepertiga kali pi kali R-nya itu 5, dikalikan T-nya juga 12. Ini kita dapatkan 100 pi. Nah, acuan titik koordinat itu selalu di kiri bawah ya. Jadi 0,0-nya tetap di sini teman-teman ya. Anggaplah ini sebagai koordinat seperti itu ya. Sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, berarti ini ada di tengah-tengah di sini ya, teman-teman. Dan nanti kemudian yang di sini ada di seperempat tinggi. Nah, ini. Nah, jadi ini pasti koordinat 5. Yang ini pasti 6 ya, karena tengah-tengahnya 6. Nah, yang ini, nah, ingat kerucut itu untuk titik beratnya itu kita bisa cari dengan sepertiga tinggi. Jadi di sini seperempat tinggi. Jadi seperempat dari 12 itu 3. Jadi ini adalah 3. Tapi kalau kita total dari awal berarti di sini adalah koordinat 9 ya. Nah, karena ini ditambah 6 ya, teman-teman. Jadi intinya baca koordinat dari 0,0 aja. Oke, kita bisa masukkan volumenya adalah 300 pi dan 100 pi. Lalu untuk yang tabung, koordinatnya adalah 6,5. Sedangkan yang kerucut ini ada di 9,5. Ya. Nah, ini kita kalikan 1800 pi, ini 900 pi, lalu kemudian ini 1500 pi, yang ini 500 pi. Ya. Nah, ini kita jumlahkan 400 pi, ini 2700 pi, yang ini 2000 pi. Nah, sehingga untuk rata-ratanya sudah 2700 pi dibagi 400 pi ya, kita dapatkan 27/4. Kalau yang ini 2000 pi dibagi 400 pi. Pas ya, 5 teman-teman. Sehingga titik beratnya ada di 27/4,5. Seperti itu ya. Oke, itu adalah contoh penggunaan atau penerapan soal mencari titik berat dalam bangun ruang ya. Mudah-mudahan jelas dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.